Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, yaitu tepatnya itu proyeknya yaitu proyek pengembangan sistem informasi penyelenggaraan Indralaya. Dan untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi sendiri yang diampu oleh Pak Fatoni, STMMSI. Sebelum daripada itu, anggota dari kelompok 4 sendiri itu terdiri dari Alto Gerald Ardiansyah, selanjutnya ada Fisabel Muhammad, tiga ada Luki Andara, keempat ada Muhammad Aidil Fitrisya, yang kelima ada Muhammad Juan Tuan Magancin, dan yang keenam ada Muhammad Dafani Zarbahari. Udah, langsung saja masuk ke latar belakangnya. Yaitu pada pandemi COVID-19 yang membuat lingkup masyarakat merasakan dampaknya. Salah satunya itu mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berada di Indralaya. Selama 2 tahun kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online atau daring yang mengakibatkan tidak hanya mahasiswa baru, akan tetapi seluruh mahasiswa berbondong-bondong mencari kos atau tempat bernaung di Indralaya, khususnya mahasiswa yang berdomisili di luar Indralaya. Hal ini pun menyebabkan ketersediaan kota hunian kos menurun drastis, dan mahasiswa harus melakukan survei secara langsung dengan meneliti tempat kos yang berada untuk mendapatkan informasi kos tersebut. Dan saat melakukan survei kos pun, sering kita temui kos tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Dan kota hunian kos tersebut mencapai angka maksimal, sehingga kita harus mensurvei kos yang lain, agar sampai kita mendapat kos yang kita inginkan. Dan hal ini sangat tidak efisien. Dari masalah di atas pun, kami dapat menyimpulkan bahwa diperlukannya sistem yang dapat menyediakan informasi seputar kos, yang terus diperbarui secara real time, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mencari kos yang ingin dihuni. Dan selanjutnya itu untuk tujuan proyek sendiri. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mempermudah mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam mencari tempat kos yang khususnya berada di luar domisili Indralaya. Dengan perancangan sistem ini pun diharapkan, eh, baiklah kembali lagi ke atas sedikit. Dengan perancangan sistem ini pun diharapkan agar dapat membuat kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan dapat berjalan dengan efektif. Dikarenakan mahasiswa berada di luar Indralaya dapat bernaung selama kegiatan perkuliahan di Indralaya. Dengan selanjutnya untuk manfaat proyek. Untuk manfaat proyek sendiri yaitu ada empat, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Dan yang kedua yaitu pihak Universitas Sriwijaya mendapatkan fee dari sistem ini. Dan yang ketiga yaitu membantu UMKM masyarakat yang berada di Indralaya. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi seputar kos sekaligus mempromosikan kos yang ada. Dan untuk sasarannya yaitu sasaran dari proyek ini adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berada dari luar kota Indralaya maupun luar Provinsi Sumatera Selatan. Dan langsung saja masuk kepada diagram WBS dari proyek pengembangan sistem informasi penjangkauan Senderalaya yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pada poin 1.0 itu ada analisis, dan juga poin 2.0 ada perancangan sistem, dan poin 3.0 itu pembuatan sistem, dan poin 4.0 itu uji coba sistem, dan poin terakhir itu 5.0 ada implementasi. Ya, langsung saja masuk pada poin pertama, kepada materi selanjutnya dipersilakan. Bagian pertama yaitu analisis. Yaitu di sini saya akan menjelaskan analisis masalah. Pada tahapan analisis masalah ini terdapat tiga bagian, tiga subbab, yaitu di poin 1.11 menelusuri masalah pada mahasiswa Unsri saat mencari kos di Indralaya. Di poin 112 yaitu memastikan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan pengembangan sistem informasi penyewaan kos. Di poin 1.13 membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal sistem informasi penyewaan kos. Pada poin menurut 1.11 menelusuri masalah pada mahasiswa Unsri saat mencari kos di nilai terbagi menjadi dua subbab, yaitu pada poin 1.111 yaitu tingkat 4 memahami investigasi awal yang dipelajari dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua di poin 1.12 yaitu interview untuk analisis masalah sistem informasi penyewaan kos. Oke, selanjutnya di tingkat 3 di poin 1.12 yaitu memastikan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan pengembangan sistem informasi penyewaan kos, terbagi menjadi tiga subbab, yaitu di tingkat 4 ini pada poin 1.121 mencari permasalahan mahasiswa Unsri untuk menyewa kos di Indralaya dilakukan oleh sistem analis. Berikutnya di poin 1.122 yaitu merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan penyewaan kos di Indralaya dilakukan oleh sistem analis. Dan yang poin terakhir yaitu di 1.123 menentukan prioritas utama dari permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya pada tingkat 3 poin 1.13 yaitu membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal sistem penyewaan kos, terbagi menjadi dua subbab, yaitu di tingkat
4 ini di poin 1.131 mengumpulkan hasil dokumentasi dari analisis masalah proyek sistem informasi penyewaan kos Indralaya dilakukan oleh staf supporter. Di poin berikutnya yaitu 1.132 membuat laporan hasil akhir dari dokumentasi analisis masalah proyek sistem informasi kos Indralaya dilakukan oleh staf administrator. Pada poin 1.131 terbagi menjadi dua subbab yaitu di tingkat 5 di poin 1.1311 yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi wawancara mengenai proyek sistem informasi penyewaan kos. Selanjutnya yaitu di poin satu selanjutnya di subbab berikutnya 1.133 dokumentasi hasil dari menentukan permasalahan dalam proyek sistem informasi penyewaan kos Indralaya. Selanjutnya tingkat 41.112 yaitu terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan interview dengan pihak pengolah kos dilakukan oleh interviewer. Yang berikutnya yaitu 1.1122 menentukan jadwal interview dengan pihak pengelola kos dilakukan interviewer. Berikutnya di 1123 yaitu mendapatkan informasi untuk menentukan lokasi, mendapatkan konfirmasi untuk melakukan interview dilakukan oleh interviewer. Selanjutnya yaitu di 1.1124 yaitu menyiapkan lokasi dilakukan oleh staff supporting. Di poin 1.1125 yaitu melakukan interview, dilakukan interviewer. Dan yang terakhir di poin 1126 yaitu pembuatan hasil dokumentasi dari interview dengan pihak pengelola kos dilakukan oleh interviewer. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, terima kasih Aidil Fitri. Dan untuk materi selanjutnya itu pada poin analisis kebutuhan. Di sini pada tingkat 2 yaitu 1.2 ada analisis kebutuhan yang terbagi menjadi 3 bagian. Dan pada tingkat tiganya itu terdapat yang pertama itu ada mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem informasi penyaluran kos. Yang kedua itu ada menentukan kebutuhan sistem informasi penyaluran kos. Dan yang ketiga ada pembuatan dokumentasi hasil dari akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyaluran kos. Dan pada tingkat tiga tadi pada poin pertamanya terbagi lagi menjadi dua, yaitu pada tingkat 4 pada poin pertama yaitu mempelajari dokumentasi hasil dari analisis masalah sistem informasi penyaluran kos. Dan yang kedua itu ada melakukan wawancara dengan pihak pengelola kos. Dan pada poin kedua tadi yaitu melakukan wawancara dengan pihak pengelola kos terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada menyiapkan daftar pertanyaan untuk mewawancari pihak pengelola kos. Dan yang kedua itu ada membuat janji untuk melakukan wawancara. Dan yang ketiga itu ada mendapatkan informasi persetujuan melakukan wawancara. Yang keempat ada juga menyiapkan tempat untuk melakukan wawancara. Dan juga yang kelima itu ada melakukan wawancara dengan pihak pengelola kos. Dan yang terakhir itu yang keenam ada membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak pengelola kos. Dan dari enam ke enam bagian tadi dilakukan oleh interviewer. Dan pada poin ke-6 tadi dilakukan oleh interviewer dan juga staf administrator. Baiklah, kembali lagi ke tingkat tiga, yaitu pada poin menentukan kebutuhan sistem informasi penyiaran kos yang terbagi menjadi dua bagian. Di tingkat empatnya, yang pertama itu adalah melaksanakan rapat dengan tim pengembang dan untuk menganalisis kebutuhan sistem pengembangan informasi penyiaran kos. Dan poin kedua yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dan analisis kebutuhan sistem informasi penyiaran kos. Dan poin pertama tadi, yaitu tepatnya pada melaksanakan rapat, terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu pertama ada membuat janji dengan pihak pengembang, yang kedua ada menyiapkan tempat untuk melakukan rapat, yang ketiga ada menyiapkan akomodasi rapat, dan yang keempat ada pembahasan rapat dengan tim pengembang, dan terakhir yaitu membuat dokumentasi rapat hasil akhir dari analisis kebutuhan dengan tim pengembang sistem informasi penyaluran kos. Dan kembali ke tingkat 5 tadi tepatnya pada poin keempat yaitu pembahasan rapat dengan tim pengembang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem informasi penyaluran kos. Dan yang kedua itu ada penentuan kebutuhan fungsional dan fungsional sistem informasi penyaluran kos. Dan yang ketiga itu ada membuat rincian kebutuhan fungsional dan fungsional sistem informasi penyaluran kos. Yang ketiga-tiga dari 3 poin ini dilakukan semuanya dilakukan oleh project manager, business analyst, dan juga sistem analis. Selanjutnya kembali lagi kepada tingkat ketiga yaitu pada poin ketiga tepatnya yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyaluran kos yang terbagi menjadi 2 bagian pada tingkat empatnya. Yaitu pada poin pertama, yaitu ada mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyaluran kos yang dilakukan oleh staff supporting. Dan pada poin kedua, yaitu ada membuat
dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi penyewaan kos yang dilakukan oleh technical writer dan juga staf administrator. Sekian dari analisis kebutuhan dan selanjutnya pada materi analisis keputusan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Oke. Tingkat 2, 1.3, yaitu analisis keputusan. Di sini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu di tingkat 3, poin 1.31, mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem penyewaan kos dilakukan oleh sistem analis. Yang selanjutnya 1.3.2, merumuskan kandidat pengembangan sistem penyewaan kos dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya di poin 1.33 merumuskan tingkat kelayakan sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh sistem analis. Dan yang terakhir yaitu keempat, di poin 1.34 menentukan kandidat terpilih pada proyek pengembangan sistem penyewaan kos dilakukan oleh sistem analis. Nah, di poin 1.32 ini merumuskan kandidat pengembangan sistem penyewaan kos terbagi menjadi 3 subbab, yaitu pada tingkat 4. Yang pertama yaitu menganalisa kandidat dari analisis sistem penyewaan kos dilakukan oleh sistem analis. Di poin selanjutnya yaitu 1.322 mendefinisikan pengembangan sistem untuk sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh sistem analis. Dan yang terakhir yaitu di poin 1.323 merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembangan sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh sistem analis. Oke, saya lanjutkan ke pemateri yang berikutnya. Baik, terima kasih kepada Adel Fitri dan masuk kepada perancangan sistem. Kepada pemateri berikutnya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian perancang sistem. Pada tahap pertama yaitu mengumpulkan data untuk pembuatan perancangan sistem penyewaan kos Indralaya. Tahapnya yaitu memahami hasil analis pengembangan sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua dari perancangan sistem yaitu perancangan diagram dekomposisi sistem penyewaan kos Indralaya yang terdiri dari 2 tahap, yaitu membuat rancangan diagram dekomposisi sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan diagram dekomposisi sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Tahap ketiga dari perancangan sistem ini yaitu perancangan logika data flow diagram atau DFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Boleh ke bawah sedikit. Pada tahap ketiga ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu membuat rancangan logika data flow diagram atau DFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan logika data flow diagram atau DFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Kembali ke atas. Pada tahap keempat dari perancangan sistem yaitu perancangan logika entity relationship diagram atau WRD untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Pada tahap keempat ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu membuat rancangan logika entity relationship diagram atau WRD untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. Pada tahap keduanya yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan logika entity relationship diagram atau WRD untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Tahap kelima dari perancangan sistem ini yaitu perancangan fisik skema database untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Kembali ke bawah. Perancangan pada tahap kelima ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu membuat rancangan fisik skema database untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. Tahap keduanya yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan fisik skema database untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Ke bawah. Selanjutnya. Tahap selanjutnya dari perancangan sistem yaitu tahap ke-6. Ada perancangan fisik data flow diagram atau PDFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Terdiri menjadi 2 tahap, yaitu membuat rancangan fisik data flow diagram atau PDFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan fisik data flow diagram atau PDFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Tahap ketujuh dari perancangan sistem yaitu perancangan topologi jaringan untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Boleh ke bawah. Ya, pada tahap ketujuh ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu membuat rancangan topologi jaringan untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh network engineer. Tahap keduanya yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan topologi jaringan untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Kembali ke atas. Pada tahap ke-8 ada perancangan interface untuk sistem penyewaan kos Indralaya.
terbagi menjadi dua tahap, yaitu membuat rancangan interface untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua yaitu membuat dokumentasi hasil perancangan interface untuk sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh technical writer. Tahap ke-9 dari perancangan sistem yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan sistem penyewaan kos Indralaya. Boleh ke bawah pada tahap ke-9. Pada tahap ke-9 ini yang dilakukan oleh staff supporting terdiri dari dokumentasi hasil rancangan diagram dekomposisi sistem penyewaan kos Indralaya, dokumentasi hasil rancangan logika data flow diagram DFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya, dokumentasi hasil rancangan logika entity relationship diagram atau WRD untuk sistem penyewaan kos Indralaya, dokumentasi hasil rancangan fisik skema database untuk sistem penyewaan kos Indralaya, dokumentasi hasil rancangan fisik data flow diagram atau PDFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Selanjutnya ke bawah lagi. Ya. Selanjutnya ada tahap pada bagian ini ada dokumentasi hasil rancangan topologi jaringan untuk sistem penyewaan kos Indralaya, dokumentasi hasil perancangan interface untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Ke bawah lagi. Ke bagian 10. Ya. Pada perancangan sistem ini pada tahap ke-10 yaitu menentukan perancangan sistem penyewaan kos Indralaya. Terdiri dari dua tahap yaitu mempelajari dokumentasi hasil perancangan sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua yaitu melakukan rapat mengenai perancangan sistem penyewaan kos Indralaya antar manajer proyek dengan tim pengembang sistem. Pada tahap kedua dari 2.10 ini terbagi menjadi beberapa tahap lagi. Boleh ke bawah sedikit, yaitu melakukan perjanjian dengan tim pengembang sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh sekretaris, mempersiapkan tempat rapat untuk tim pengembang sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh staf supporting, mempersiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya itu pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem penyewaan kos Indralaya. Terbagi menjadi beberapa tahap lagi. Boleh ke bawah sedikit. Yaitu penyesuaian perancangan diagram dekomposisi sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisa kebutuhan sistem, penyesuaian perancangan logika data flow diagram atau DFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisa kebutuhan sistem, penyesuaian perancangan logika entity relationship diagram atau WRD untuk sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisa kebutuhan sistem, penyesuaian perancangan fisik skema database untuk sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisa kebutuhan sistem, penyesuaian perancangan fisik data flow diagram atau PDFD untuk sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisa kebutuhan sistem, penyesuaian perancangan topologi jaringan untuk sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisa kebutuhan sistem, penyesuaian perancangan interface untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Boleh ke atas sedikit. Stop. Lagi ke bawah lagi. Ya. Pada tahap ke-10 ini yang terakhir yaitu membuat dokumentasi hasil rapat final perancangan sistem penyewaan kos Indralaya dengan tim pengembang sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Kembali kepada perancangan sistem tadi yang bagian 2. Stop. Ya, pada tahap terakhir dari perancangan sistem ini atau tahap ke-11 yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir perancangan sistem penyewaan kos Indralaya. Pada tahap ini dilakukan mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final perancangan sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh staff supporting. Demikian untuk perancangan sistem, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lucky Landara untuk pada tahap pembuatan sistem. Pada pemateri berikutnya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan 3.0 pembuatan sistem. Di tahapan ini terbagi menjadi 7 tahapan di tingkat kedua. Yang pertama yaitu tahapan 3.1, mengumpulkan dokumentasi atau artefak perancangan sistem untuk pembuatan sistem penyewaan kos Indralaya. Terbagi menjadi subtahapan di tingkat ketiga yang
yaitu tahapan 3.1.1. Mempelajari dan memahami hasil dari perencanaan sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh manajer proyek, UI designer, programmer, database engineer, dan sistem integrator. Selanjutnya melanjutkan tahapan di tingkat kedua, yaitu tahapan 3.2. Mempersiapkan seluruh dependensi yang dibutuhkan dalam perbuatan sistem penyewaan kos Indralaya yang terbagi menjadi dua subproses di tingkatan ketiga. Yang pertama yaitu tahapan 3.2.1, melakukan instalasi programming tools, plugin, dan libraries yang diperlukan, yang dilakukan oleh programmer, sistem integrator, dan UI designer. Selanjutnya tahapan 3.2 melakukan instalasi DBMS yang diperlukan, yang dilakukan oleh database engineer. Selanjutnya melanjutkan tahapan di tingkat kedua, tahapan 3.3 ke bawah, yaitu membuat user interface berdasarkan desain yang telah dirancang. Terbagi menjadi tiga tahapan di tingkat ketiga, yaitu yang pertama tahapan 3.3.1 mengimplementasikan rancangan desain user interface. Di tahapan ini terbagi lagi menjadi dua subproses di tingkat keempat, yaitu tahapan 3.3.1.1 yaitu membuat user interface yang telah dirancang yang dilakukan oleh UI designer. Selanjutnya tahapan 3.3.1.2 yaitu menambahkan codingan ke dalam codingan user interface yang dilakukan oleh programmer. Selanjutnya melanjutkan tahapan di tingkat ketiga yaitu tahapan 3.3.2 yaitu melakukan review dan evaluasi user interface yang dilakukan oleh programmer dan UI designer. Selanjutnya tahapan 3.3.3 yaitu membuat dokumentasi hasil pembuatan user interface. Selanjutnya melanjutkan tahapan di tingkat kedua yaitu tahapan 3.4 membuat database berdasarkan desain yang telah dirancang. Terbagi menjadi tiga subproses di tingkat ketiga yaitu tahapan 3.4.1 mengimplementasikan rancangan desain database di database manajemen sistem yang dilakukan oleh database engineer. Tahapan selanjutnya tahapan 3.4.2 yaitu melakukan testing dan evaluasi database yang dilakukan oleh sistem tester dan database engineer. Selanjutnya tahapan 3.4.3 yaitu membuat dokumentasi hasil database yang dilakukan oleh staf administrator. Ke bawah. Selanjutnya melanjutkan tahapan di tingkat kedua yaitu tahapan 3.5 yaitu membuat codingan proses sistem berdasarkan desain yang telah dirancang. Terbagi menjadi tiga subproses di tingkat ketiga. Yang pertama itu tahapan 3.5.1 mengimplementasikan rancangan logika proses sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh programmer. Selanjutnya tahapan 3.5.2 melakukan testing dan evaluasi kode logika proses sistem yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester. Selanjutnya tahapan 3.5.3 yaitu membuat dokumentasi hasil pembuatan kode logika proses sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya melanjutkan tahapan di tingkat kedua yaitu tahapan 3.6 melakukan integrasi sistem secara keseluruhan. Terbagi menjadi tiga subproses di tingkat ketiga. Yang pertama 3.6.1 yaitu melakukan integrasi user interface, database, dan logika proses sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh sistem integrator. Selanjutnya tahapan 3.6.2 yaitu melakukan testing dan evaluasi integrasi sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh programmer, database engineer, UI designer, sistem integrator, dan sistem tester. Selanjutnya tahapan 3.6.3 yaitu membuat dokumentasi hasil pengintegrasian sistem penyewaan kos yang dilakukan oleh staf administrator. Ke atas. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu tahapan 3.7 yaitu membuat dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi dari sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh staf administrator. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan di uji coba sistem di 4.0 yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu di 4.1 yaitu mempersiapkan sistem pengujian. Yang lalu terdiri dari 2 tahapan lagi di tingkat 3 yaitu 4.4.1 yaitu melakukan instalasi sistem yang dilakukan oleh staf supporting. Lalu 4.1.2 yaitu melakukan konfigurasi sistem oleh staf supporting. Lalu lanjutkan di tingkat 2 lagi yaitu 4.2 di alpha testing pada sistem penyewaan kos Indralaya. Boleh ke bawah. Yang terdiri dari dua tahapan di tingkat 3 yaitu 4.2.1 yaitu melakukan alpha testing pada sistem penyewaan kos Indralaya oleh sistem tester. Lalu di 4.2.2 yaitu membuat dokumentasi hasil alpha testing pada sistem penyewaan kos Indralaya yang dilakukan oleh staf administrator. Lalu kembali ke tingkat 2 yaitu di 4.3 yaitu beta testing pada sistem penyewaan kos Indralaya yang terdiri dari 3 tahapan di tingkat 3 yaitu 4.3.1 yaitu menentukan user tester yang dilakukan oleh staf supporting. Lalu 4.3.2 yaitu melakukan beta testing pada sistem penyewaan kos Indralaya oleh staf supporting.
Lalu 4.3.3 yaitu membuat dokumentasi hasil beta testing sistem penyewaan kos Indralaya oleh staf supporting. Lalu dilanjutkan kembali di tingkat 2 yaitu 4.4 yaitu melaksanakan rapat untuk hasil testing bersama tim pengembang yang terdiri dari 5 tahapan. Yang di tingkat 3 yaitu yang pertama 4.4.1 yaitu membuat janji dengan tim pengembang oleh sekretaris. Lalu 4.4.2 yaitu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang yang dilakukan oleh staf supporting. Lalu 4.4.3 yaitu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang yang dilakukan oleh administrasi keuangan. Lalu 4.4.4 yaitu pembahasan rapat dengan tim pengembang yang terdiri lagi dua tahapan di tingkat 4 yaitu 4.4.1 yaitu mengecek kesesuaian hasil evaluasi alpha testing pada sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh manajer project dan sistem tester. Lalu 4.4.2 yaitu mengecek kesesuaian hasil evaluasi beta testing pada sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisis kebutuhan oleh manajer project dan sistem tester. Lalu dilanjutkan lagi di 4.4.5 itu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan tim pengembang oleh staf supporting. Lalu dilanjutkan di tingkat 2 kembali yaitu 4.5 melaksanakan rapat hasil evaluasi testing bersama project owner yang terdiri dari 6 tahapan lagi di tingkat 3 yaitu 4.5.1 yang membuat janji dengan project owner yang dilakukan oleh sekretaris. Lalu 4.5.2 menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk project owner oleh staf supporting. Lalu 4.5.3 menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan project owner oleh administrasi keuangan. Lalu 4.5.4 pembahasan rapat dengan project owner yang terdiri lagi dengan 3 tahapan tingkat 4 yaitu 4.5.1 mengecek kesesuaian hasil evaluasi alpha testing pada sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisis kebutuhan oleh manajer project dan sistem tester. Lalu 4.5.4.2 yaitu mengecek kesesuaian hasil evaluasi beta testing pada sistem penyewaan kos Indralaya dengan analisis kebutuhan oleh manajer project dan sistem tester. Lalu 4.5.43 yaitu hasil rapat evaluasi testing dengan tim pengembang sistem oleh manajer project dan sistem tester. Lalu 4.5.5 tanda tangan hasil testing sistem all project owner yang dilakukan oleh manajer project. Lalu 4.5.6 yaitu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan project owner yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu kembali lagi tingkat 2 yaitu di 4.6 mengumpulkan dokumentasi terkait uji coba sistem penyewaan kos Indralaya yang terdiri dari 4 tahapan tingkat 3 yaitu 4.6.1 dokumentasi hasil alpha testing, lalu 4.6.2 dokumentasi hasil beta testing. Lalu 4.6.3 dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan tim pengembang. Lalu 4.6.4 dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan project owner. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kembali lagi ke materi keempat, yaitu implementasi. Pada tingkat ini, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baiklah, terima kasih Abel. Berikutnya ada implementasi. Tingkat pertama ada implementasi. Implementasi tersebut terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang tingkat kedua, poin yang pertama ada pengadaan perangkat pendukung. Poin yang kedua ada instalasi sistem. Instalasi sistem ini tersendiri menjadi satu bagian, yaitu melakukan instalasi sistem penyewaan kos Indralaya. Lanjut yang ketiga, konversi sistem penyewaan kos Indralaya. Lanjutnya 4, training kepada user. Yang kelima, membuat dokumentasi hasil implementasi sistem. Yang terakhir ada rapat evaluasi akhir. Di tingkat 2, di bagian poin 5.1 terbagi menjadi 2 bagian. Yaitu di tingkat 3 ada yang pertama ada pengadaan komputer dan perangkat pendukung lainnya. Yang kedua, melakukan instalasi sistem software pendukung. Bawah lagi. Tingkat 2, berikutnya ada tingkat 2 yaitu instalasi sistem. Instalasi sistem terbagi menjadi 2 bagian, tepatnya di tingkat 3. Yang pertama ada melakukan instalasi sistem software yang diperlukan dari sisi klien dan server untuk sistem penyewaan kos Indralaya. Kedua, konfigurasi sistem penyewaan kos Indralaya. Di poin 5.2.2 ini terbagi menjadi 2 bagian, tepatnya di tingkat 4. Yang pertama ada melakukan konfigurasi sistem penyewaan kos Indralaya dari sisi server. Yang kedua,
melakukan konfigurasi sistem penyewaan kos Indralaya dari sisi klien. Bawah lagi. Berikutnya, tingkat 2, konversi sistem penyewaan kos Indralaya. Terbagi menjadi 3 bagian, tepatnya di tingkat 3. Yang pertama ada menentukan waktu yang diperlukan untuk migrasi sistem penyewaan kos Indralaya. Yang kedua, melakukan konversi sistem penyewaan kos Indralaya menggunakan metode migrasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan konversi database sistem penyewaan kos Indralaya. Lanjut, di tingkat 2, training kepada user. Training kepada user ini terbagi menjadi 5 bagian, tepatnya di tingkat 3. Yang pertama ada menentukan waktu yang diperlukan untuk training sistem penyewaan kos Indralaya. Yang kedua, membuat jadwal pelatihan sistem penyewaan kos Indralaya. Yang ketiga, menentukan lokasi pelatihan sistem penyewaan kos Indralaya. Yang keempat, melakukan pelatihan sistem penyewaan kos Indralaya. Yang kelima, membuat dokumentasi training sistem penyewaan kos di Indralaya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke Abel. Ya, terima kasih Yuan atas pematerinya. Selesai sudah presentasi kami pada kali ini. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Dan juga saya mau pada Tuhan mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.